Sobat Cinta Tanhis, hari ini kita mau bahas beberapa tanaman rambat yang kebanyakan tergolong dalam famili sirih-sirihan. Kita tanam di dalam pot tanaman dengan menggunakan turus. Selain menjadi lebih cantik, juga bisa mobile ya. Jadi kita bisa letakkan pot di mana kita suka. Sirih-sirihan ini memang saling bermiripan dan sepintas kalau kita lihat hampir sama. Tetapi sebenarnya sirih-sirihan ini sangatlah berbeda. Mulai dari bentuk daunnya, ketebalannya, warnanya, juga cara pertumbuhannya. Namun dari jenis sirih gading yang dimasukkan ke dalam keluarga Epipremnum itu sendiri memiliki jenis yang sangat banyak. Tetapi hanya perbedaannya di warna daun. Sobat Cinta Tanhis, ini beberapa sirih-sirihan dan jenis tanaman lainnya yang saya tanam di turus. Ini ada sirih gading jet atau sirih gading hijau yang berdaun sudah besar. Yang ini namanya sirih raja. Sirih raja belumlah begitu populer seperti sirih gading. Sirih raja masih termaksud tanaman yang jarang ditemui. Sirih raja hidup di hutan-hutan, awalnya hidup di hutan-hutan, terutama di hutan yang ada di Sumatera bagian selatan, Jawa, Irian Jaya atau juga NTB. Sirih raja yang memiliki nama latin Peperomia angulata ini memiliki daun yang unik ya. Daunnya sangat tebal, semakin daun itu tua semakin tebal. Sedangkan untuk daun-daun yang belum tua atau baru mulai akan tua, ini masih tipis, bahkan sama ya, tipis dengan daun-daun lainnya. Kalau yang ini sudah nggak bisa lagi kita tekuk, pasti dia akan langsung patah untuk yang sudah tua. Sementara untuk daun-daun mudanya itu masih lemes ya, masih gampang sekali untuk kita tekuk seperti ini. Sirih raja cara bertumbuhnya juga berbeda dengan sirih gading, di mana bila sirih gading bertumbuh itu daun dulu keluar baru kemudian batang mengikuti. Sedangkan sirih raja tumbuh dulu batangnya menjulur panjang kemudian diikuti dengan daun. Tetapi pertumbuhan daunnya pun lebih lambat ya. Keluar dulu seperti ini kecil. Terus warnanya juga sangat berbeda, baru kemudian membesar dan begitu seterusnya. Ini adalah Scindapsus silver, juga termasuk dalam keluarga sirih-sirihan. Pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan sirih gading, juga daunnya lebih tebal sedikit. Bila kita bandingkan dengan sirih gading, cara pertumbuhannya mirip dengan sirih raja. Hanya saja bila sirih raja batang dulu, kemudian daun dan tidak bergulung, sedangkan Scindapsus ini batang kemudian daunnya bergulung. Lalu daun tersebut mekar. Di belakang Scindapsus ini tidak termaksud dalam keluarga sirih-sirihan, ini adalah Syngonium. Tetapi lumayan cantik juga bila kita tanam menggunakan turus. Selanjutnya adalah sirih keraton. Sirih keraton sama persis untuk pertumbuhannya seperti dengan sirih raja tadi. Batang menjulang, kemudian daun kecil-kecil mulai bermunculan tanpa menggulung. Sirih keraton memiliki warna yang sangat cantik, perpaduan dari warna hijau, silver dan juga warna ungu, membuat sirih keraton tampil berbeda dibanding sirih-sirih yang lain. Nah, yang ini sirih Brazil. Sirih Brazil mempunyai kekhasan ada seperti coletan berwarna emas atau warna kuning cerah di tengah-tengah daun. Serta daunnya seperti memiliki ekor kecil. Itulah
ciri khas dari sirih Brazil. Dan yang di belakangnya ini ada Philo, bukan dari keluarga sirih-sirihan. Philo Ducklot yang saya tanam dari bonggol atau dari batang, usianya saat ini 9 bulan. Kita kembali ke sirih-sirihan. Ini ada sirih gading marble. Banyak juga yang menyebutnya ini sirih parigata, tapi yang sebenarnya ini nggak parigata ya, karena memang dari tumbuhnya dia sudah memiliki jenis warna seperti ini. Lanjutnya ini sirih merah, masih dalam keluarga sirih-sirihan. Sirih merah saat ini banyak dibudidaya karena sirih merah berkhasiat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Sirih merah yang memiliki nama latin Piper ornatum berdasarkan hasil penelitian dapat mengobati berbagai penyakit seperti sakit jantung, sakit diabetes, nyeri sendi, alergi, sakit perut, dan masih banyak lagi. Juga sirih merah mengandung antibakteri alami. Cara pengobatan pada umumnya dengan merebus beberapa helai daun sirih merah. Kemudian airnya dikonsumsi, ada juga yang dikumur, juga ada yang dioleskan ke sumber penyakit, tergantung apa yang menjadi penyakit yang akan diobati dengan daun sirih merah tersebut. Tetapi jangan mengkonsumsi daun sirih merah secara langsung ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya pernah iseng-iseng coba langsung mengkonsumsi daun sirih merah. Rasa yang timbul di mulut tuh rasanya panas, terus gatel. Tapi nggak tahu tuh karena getahnya atau karena memang daunnya kotor ya. Kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Ini ada sirih gading yang daunnya jumbo, sudah melingkar di turus, tetapi memang ini saya tanamnya tidak dari daun kecil, tetapi saya pindahkan dari tembok yang sudah berdaun besar sirih gadingnya. Jadi kemudian saya tanam di dalam pot. Nah, ini hasilnya. Daunnya tetap awet, ini sudah sekitar 5 bulan ya saya tanam. Tapi kemudian pertumbuhannya, daun-daun barunya nggak membesar, dia tetap kecil seperti itu. Dan beberapa tanaman semuanya begitu. Begitu tumbuh daunnya tidak sebesar yang sudah ada. Ini contoh lainnya ya, yang daunnya besar ketika kita pindahkan, tapi setelah pertumbuhan di dalam pot, daunnya kembali mengecil, tidak besar seperti daun sebelumnya. Di sampingnya lagi, ini sirih gading biasa yang memang kita temui hampir di mana-mana. Ada nih sirih gading, memang pertumbuhannya luar biasa cepat dan tergolong bandel. Ini memang saya tanamnya dari kecil daunnya, tidak memindahkan dari yang sudah besar. Sudah sangat rimbun, dililit diturus. Nah, yang ini beda lagi. Ini sirih gading, disebutnya sih sirih Belanda. Daunnya lebih berbentuk hati dan juga warnanya itu konsisten, tidak ada perbedaan antara daun yang satu dengan daun yang lain. Semuanya warnanya hijau muda, lebih mirip dengan sirih lemon. Ini sirih lemonnya, tetapi sirih lemon ini daunnya juga terkadang berubah ya, tidak konsisten seperti tadi sirih Belanda. Warnanya pertama kita tanam itu benar-benar mirip seperti warna lemon, tapi kemudian daun-daunnya ada yang beralih. Ini mican, banyak juga yang plesetin melano KW gitu. Dan ini memang agak sulit untuk ditanam di turus karena jenis batang dari mican itu cenderung lebih lembut ya, dan akarnya juga kurang. Monstera Adansonii yang turusnya sudah kalah dengan tingginya Monstera, jadi saya coba menggunakan turus tiang rumah, mana tahu berhasil. Baiklah Sobat Cinta Tanhis, tanaman hias, semoga bermanfaat.